Halo para pemirsa yang lagi santai, selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru berjudul A Place Called Silence, di mana film ini menceritakan tentang balas dendam seorang ayah atas kematian anaknya akibat proses hukum yang sangat tidak adil. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkan sebuah sekolah SMA khusus perempuan di Cina. Para siswa sedang mengadakan acara penghormatan bagi para korban tsunami yang baru saja melanda kota tersebut. Namun di tengah acara, hujan deras turun sehingga atap aula sekolah bocor. Seorang tukang bersih-bersih sekolah bernama Lihan dipanggil untuk mengepel lantai yang basah akibat kebocoran itu. Kepala sekolah yang kita sebut saja Pak Ben kemudian memanggil anggota badan amal yang bekerja sama dengan sekolah tersebut bernama Zaifu untuk mencari solusi. Zaifu menyarankan agar atap sekolah segera direnovasi karena kondisinya sudah sangat parah. Namun karena sekolah kekurangan dana, Pak Ben pun tetap meminta Zaifu untuk menambal atap itu saja. Sepulang sekolah, anak Lihan yang juga sekolah di sana tidak kunjung keluar, padahal sudah waktunya untuk pulang. Lihan yang khawatir pun menanyakan keberadaan anaknya. Sementara itu, anak Lihan yang bernama Chin Yutong ternyata sedang dibuli oleh murid-murid lain. Salah satu yang membulinya adalah anak kepala sekolah. Yutong dibuli sangat parah. Dia dilem di tembok dengan alasan ibunya yang dianggap menggoda Pak Ben. Lebih buruk lagi, Yutong yang bisu tidak bisa melakukan apa-apa. Para murid lain bahkan tidak berani melaporkan kejadian tersebut dan membiarkan aksi jahat itu terus berlangsung. Tak lama kemudian, Lihan datang dan hanya bisa pasrah melihat anaknya dibuli habis-habisan. Ia segera membersihkan tubuh anaknya yang dilumuri lem oleh para pembuli. Setelah itu, geng cewek pembuli tersebut tidak langsung pulang ke rumah, melainkan nongkrong di sebuah kuil yang menjadi tempat berkumpul mereka. Namun anak Pak Ben saat itu tidak ikut bersama dengan mereka. Ketika sedang asik berbincang, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh salah satu teman mereka yang ditemukan tewas terbunuh oleh seseorang yang tidak dikenal. Hal ini membuat mereka panik dan berlari ketakutan. Si pembunuh tidak tinggal diam dan mengejar dua siswi lainnya hingga mereka tewas secara mengenaskan. Singkat cerita, 2 hari kemudian, Lihan meminta Pak Ben agar anaknya dipindahkan dari kelas reguler ke kelas disabilitas. Lihan tidak ingin anaknya terus-terusan dibuli oleh teman-temannya. Di sisi lain, polisi telah menerima laporan orang hilang dari orang tua para murid yang sebelumnya menjadi korban pembunuhan. Setelah lama mencari, polisi hanya menemukan satu barang bukti berupa origami milik Yutong. Seorang polisi bernama Dai yang menangani kasus ini pergi ke sekolah untuk menginterogasi Yutong karena ia dicurigai sebagai pelaku pembunuhan. Hal ini dikarenakan Yutong sering menjadi korban bully. Namun Lihan datang untuk menjelaskan semuanya. Hal ini membuat Dai kesal karena Yutong disuruh memberikan kesaksian dengan cara menulis, bukan Lihan yang memberikan penjelasan. Sementara itu, anak Pak Ben yang sebut saja Christine juga memberikan kesaksian karena alasan ia tidak ikut bersama teman-temannya sepulang sekolah. Para orang tua murid yang kehilangan anak mereka berusaha keras tidak membagikan brosur kepada semua orang, berharap ada yang melihat anak-anak mereka. Lihan terlihat sangat menjaga Yutong dari semua pria, meskipun niat mereka baik. Diketahui ayah Yutong sedang bekerja di luar kota untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Saat perjalanan pulang, Yutong tidak sengaja melihat seseorang yang tidak dikenal sedang memantau mereka berdua. Karena hal itu membuat Yutong was-was saat perjalanan pulang. Bahkan setelah sampai di rumah, Yutong masih merasa khawatir. Ia takut jika orang tersebut mengikutinya. Sebelum masuk ke rumah, ternyata mereka bertemu dengan Zaifu yang kebetulan pindah menjadi tetangga Lihan.
Namun Lihan terus menjaga jarak Yutong dari pria lain. Padahal niat Zaifu hanya ingin membantu agar Yutong tidak terkena barang-barang pindahannya. Setelah itu, Lihan berniat mengambil jeruk nipis di kebun yang berada di atap rumah mereka. Di sisi lain, Christine mengira teman-temannya sedang kabur dari rumah. Christine pun pergi ke base camp mereka untuk menemui teman-temannya. Namun meskipun Christine mencoba menghubungi mereka berkali-kali, tetap saja tidak ada jawaban. Di situ Christine sempat merasa ada seseorang di sekitar tempat itu. Tetapi setelah dicek tidak ada siapa-siapa. Hingga akhirnya orang tak dikenal muncul dan langsung menghabisi Christine di tempat itu. Keesokan harinya, Zaifu membantu seorang guru bernama Fang yang baru saja pensiun dengan mengantarkannya pulang. Sementara itu di sekolah, ada acara pemberian penghargaan untuk murid berprestasi. Pak Ben dibuat bingung karena anaknya Christine tidak bisa dihubungi sejak malam sebelumnya. Namun ia tetap profesional dan melanjutkan acara itu. Namun di tengah acara, tubuh Christine yang sudah tewas ditemukan bergelantung di atas panggung. Hal ini membuat semua orang yang hadir ketakutan dan berhamburan keluar. Di situ Pak Ben hanya bisa terdiam melihat kondisi anaknya. Lihan yang sebelumnya hadir di acara tersebut bersama dengan Yutong, panik karena Yutong tiba-tiba menghilang. Ia segera pulang untuk mencari putrinya. Pak Ben kemudian dipanggil ke kantor polisi dan mencurigai Zaifu sebagai pelakunya. Ia merasa sejak kematian anak Zaifu akibat kecelakaan, pandangan Zaifu menjadi aneh karena melihat anak-anak yang seumuran dengan anaknya. Lihan yang kembali ke rumah mengecek rekaman CCTV. Di situ ia hanya menemukan rekaman Zaifu yang sedang mengangkat barang di mobil pick-up. Namun Lihan juga menemukan bekas goresan serta jam tangan milik Yutong di sekitar rumah. Ia yakin bahwa saat Yutong pulang, ia diculik oleh seseorang. Yakin bahwa pelakunya adalah Zaifu, Lihan mencoba memanggil Zaifu di rumahnya. Namun karena tidak ada jawaban, Lihan nekat masuk melalui jendela. Ia membuat tali dari kain yang ada di rumah untuk membantunya memanjat. Dalam prosesnya itu, Lihan sempat terjatuh yang menyebabkan tangannya terluka. Meskipun begitu, ia berhasil masuk ke rumah Zaifu dan mulai mencari Yutong. Sayangnya sekeras apapun dia mencari, Yutong tidak ditemukan di sana. Tak lama kemudian, Zaifu pulang ke rumahnya. Lihan pun langsung bersembunyi di bawah kasur. Zaifu sempat curiga bahwa ada seseorang di rumahnya, tetapi ia mengabaikannya dan langsung berganti pakaian untuk pergi ke suatu tempat. Lihan hampir ketakutan, tetapi beruntungnya Zaifu kedatangan tamu, yaitu pemilik apartemen bernama Maija. Maija meminta bantuan Zaifu untuk mengantarkan barang-barang untuk amal. Karena merasa sungkan, Zaifu menyetujui permintaan tersebut. Setelah berhasil keluar, Lihan bertemu dengan Dai, seorang polisi yang menangani kasus ini. Ia meminta bantuan Dai untuk mencari Yutong yang menghilang. Mereka pun memeriksa CCTV dan mendapati Zaifu membuang kantong sampah besar di sebuah tempat. Kebetulan truk pengangkut sampah baru saja lewat. Lihan dan Dai segera mengejar truk tersebut untuk mencari kantong yang dibuang oleh Zaifu. Namun mereka tidak menemukan apa-apa. Sebaliknya, mereka bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal. Orang ini ternyata adalah sosok yang sebelumnya ketahuan memantau dan merekam aktivitas Lihan dan juga Yutong. Kemudian polisi berhasil mengejar pria tersebut dan akhirnya ia tertangkap setelah tertabrak mobil. Setelah dibawa ke kantor polisi, ternyata pria yang tertangkap itu adalah anak dari Pak Dai, sebut saja Sai. Sai ternyata adalah seorang cabul yang suka mengintip wanita dan merekam mereka. Hal ini membuat Dai sangat marah hingga memukuli anaknya sendiri. Ternyata ini bukan pertama kali Sai melakukan hal tersebut. Saat masih sekolah, ia sudah pernah melakukan tindakan serupa yang membuat Dai merasa malu.
Setelah menenangkan diri, Dai memeriksa seluruh rekaman milik Sai. Dalam salah satu rekaman, terlihat Lihan sedang memukuli Yutong karena Yutong terus berkomunikasi dengan orang lain meskipun ibunya sudah melarangnya berkali-kali. Lihan beralasan bahwa itu hanyalah hukuman biasa bagi Yutong. Namun Dai menganggap tindakan tersebut terlalu berlebihan dan juga mengkategorikannya sebagai penyiksaan terhadap anak. Polisi pun segera menggeledah seluruh apartemen untuk mencari petunjuk. Di kantor polisi, Lihan bertemu dengan kenalannya yang juga bekerja di badan amal, sama seperti Zaifu. Lihan terkejut saat mengetahui bahwa kenalannya itu memiliki kunci yang sama dengan Zaifu. Kunci tersebut ternyata adalah kunci gudang lama milik badan amal yang belum sempat direnovasi. Tanpa pikir panjang, Lihan mengambil kunci itu dan segera menuju ke gudang tersebut, berharap ia bisa menemukan Yutong. Sementara itu, Dai yang sedang berada di apartemen Lihan menemukan ponsel milik suami Lihan. Hal ini membuat Dai curiga, sehingga ia memerintahkan anak buahnya untuk mengecek keberadaan suami Lihan yang selama ini dikatakan bekerja di luar kota. Di sisi lain, Maija yang sedang bersama Zaifu tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa Zaifu dicurigai sebagai pelaku pembunuhan. Mendengar hal ini, Maija panik. Zaifu yang sadar dirinya telah ketahuan segera membawa Maija ke tempat lain untuk disekap. Singkat cerita, Lihan akhirnya sampai di gudang lama badan amal. Tidak disangka di halaman depan gudang itu, ia menemukan tubuh-tubuh murid yang sebelumnya telah dibunuh oleh Zaifu. Hal ini membuat Lihan sangat marah karena ia khawatir Yutong juga menjadi korban Zaifu. Tak lama kemudian, Zaifu sampai di tempat yang sama. Pada titik ini, cerita kembali menampilkan masa lalu anak Zaifu bernama Hajun. Hajun dulunya adalah anak yang baik dan berteman dengan Yutong. Namun saat ulang tahunnya, Hajun dibully habis-habisan oleh geng Christine. Geng itu memaksa Hajun untuk meminum air yang dicampur rambut dan juga memakaikan mahkota dari tangkai bunga mawar berduri, yang dimana itu melukai kepalanya. Hajun juga dipaksa berdiri di atas kaca yang hampir pecah. Di tengah kejadian itu, Yutong datang dan hendak menolong Hajun, tetapi Lihan melarangnya untuk ikut campur. Yang akhirnya, saat Lihan hendak menolong Hajun, ia terlambat. Hajun terlanjur jatuh dari kaca dan mengalami luka parah hingga ia tewas. Sementara itu, Rini dan gengnya segera kabur, tetapi tanpa sengaja menjatuhkan ponsel yang berisi rekaman perundungan terhadap Hajun. Kematian Hajun membuat Zaifu sangat terpukul. Ia akhirnya mengetahui bahwa anaknya tewas karena dibully oleh geng Christine, termasuk anak kepala sekolah. Hal ini membuat Zaifu menyimpan dendam. Terungkap bahwa Zaifu adalah pelaku yang telah menghabisi Christine dan juga gengnya. Di dalam gudang, ternyata ada Fang yang juga disekap oleh Zaifu. Hal ini dilakukan karena saat Hajun jatuh, sebenarnya ia masih bisa diselamatkan. Namun Fang justru membiarkannya tewas dan tidak memanggil polisi demi melindungi kepala sekolah serta nama baik sekolah. Saat Zaifu tiba di lokasi kejadian, Hajun sudah tidak bernafas lagi. Oleh sebab itu, saat Zaifu tiba di lokasi kejadian, Hajun sudah tidak bernafas lagi. Zaifu sempat meminta bantuan oleh Pak Ben, tetapi Pak Ben justru menutup-nutupi kasus tersebut demi melindungi dirinya dan sekolah. Alasannya CCTV rusak serta keterlibatan Fang dengan kepala sekolah mulai terkuak. Saat Zaifu datang ke kantor polisi, ia justru diusir dan melihat Pak Ben sedang berbincang dengan kepala kepolisian untuk menutupi kasus tersebut. Tak lama kemudian, Lihan tiba dan langsung menyerang Zaifu karena sudah terbongkar sebagai pelaku. Dalam kondisi terpojok, Zaifu akhirnya mengaku bahwa ia telah mengubur Yutong di kebun milik Lihan yang ada di atap. Pengakuan itu membuat Lihan sangat terkejut.
Zaifu kemudian berhasil melumpuhkan Lihan dan segera membawa Fang pergi. Namun saat akan kabur, Maija ternyata sudah berhasil melarikan diri. Di situ Zaifu tidak mempedulikannya. Maija lalu menemukan Lihan yang tergeletak dan segera membantunya sadar. Setelah siuman, Lihan langsung mengejar Zaifu, sementara Maija berusaha menghubungi polisi. Namun Lihan melarangnya dan bahkan membuang tas milik Maija. Lihan dan Zaifu pun terlibat aksi kejar-kejaran. Di tengah perjalanan, Maija yang kesal karena tasnya dibuang, memutuskan ingin keluar dari mobil. Akibatnya mereka mengalami kecelakaan. Lihan yang masih tersadar segera menghampiri Zaifu untuk menanyakan keberadaan Yutong. Namun Zaifu hanya mengatakan bahwa Yutong kini sudah bebas. Polisi akhirnya berhasil menangkap Zaifu. Film pun kemudian memperlihatkan kilas balik masa lalu Lihan. Suatu malam, Lihan pulang kerja larut malam dan mendapati suaminya sudah kembali dari luar kota. Karena marah, suaminya memukuli Lihan hingga ia terluka. Tanpa disadari, kejadian itu dilihat oleh Maija dari balik pintu. Kembali ke masa kini, Zaifu akhirnya diinterogasi. Dalam kondisi terpojok, ia mengaku bahwa tubuh Yutong telah ia sembunyikan di kebun Lihan yang ada di atap. Namun saat penggalian dilakukan, polisi menemukan jasad laki-laki dewasa, bukan jasad Yutong. Jasad itu ternyata adalah suami Lihan. Fakta ini mengungkapkan bahwa suami Lihan sudah tewas di apartemen, dan Lihan menyembunyikan tubuhnya di kebun agar tidak ketahuan. Merasa pembalasannya telah selesai, Zaifu memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari apartemen. Fakta lain kemudian terungkap dari rekaman milik Sai. Ternyata Yutong pada usia 9 tahun adalah orang yang menghabisi ayah tirinya karena ia telah diperkosa oleh pria tersebut. Sejak kejadian itu, Lihan menjadi sangat protektif terhadap Yutong. Dai kemudian meminta keterangan dari Lihan mengenai rekaman tersebut. Lihan mengaku bahwa dialah yang membunuh suaminya untuk melindungi Yutong yang saat itu masih kecil. Karena tidak tega melihat Yutong di penjara, Lihan menyembunyikan kebenaran itu. Merasa iba, Dai akhirnya menghancurkan barang bukti dan kematian suami Lihan pun dianggap sebagai kesalahan Lihan. Di sisi lain, ternyata Yutong masih hidup dan telah meninggalkan kota. Fakta ini mengungkapkan bahwa sejak awal Yutong bekerja sama dengan Zaifu. Ia memberikan rekaman perundungan Hajun kepada Zaifu, bahkan menyaksikan pembunuhan geng Christine di base camp. Dari awal, Yutong memang ingin melarikan diri agar terbebas dari ibunya yang selama ini kasar kepadanya. Di akhir cerita ini diperlihatkan bahwa Yutong sebenarnya tidak bisu. Kemungkinan besar ia berpura-pura bisu karena trauma masa kecilnya. Ditambah lagi perlakuan kasar dari ibunya. Dan di sini film pun berakhir dengan Yutong yang memulai hidup baru di tempat lain. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film A Place Called Silent. Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya ya. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.